Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini sudah ada bintang tamu yang hadir di samping saya. Selamat malam Emma Waroka. Selamat malam. Terima kasih Mbak Emma hadir lagi di Menembus Mata Batin. Makasih. Punya pengalaman mistis lagi nggak yang menyeramkan dan nggak bisa dilupain sampai sekarang Mbak Emma? Iya, aku pernah ketemu sama arwahnya nenek-nenek waktu lagi syuting. Arwah nenek-nenek? Iya. Gimana ceritanya? Jadi kita lagi syuting tuh di rumah besar di daerah Cinere, dan di rumah itu udah nggak ada penghuninya, cuma dijaga aja sama orang gitu. Jadi nggak ada keluarga yang tinggal di situ. Tapi pada saat aku syuting dan udah selesai semua, udah mau pulang, terus mobil juga udah di depan, supir udah standby, asisten aku lagi masukin barang ke bagasi mobil. Pas aku keluar, ada nenek-nenek yang duduk di depan pintu. Jadi kayak ada tangga gitu. Terus dia kurus, pakai daster, duduk diem aja. Pas aku keluar, dia berdiri. Berdiri terus kan aku kan ngebantuin asisten juga ya, masukin ke bagasi. Dia di samping aku. Hah? Bener-bener itu nyata banget aku ngeliat, tapi kok ya aku tuh nggak bisa ngomong. Cuman kayak gitu. Itu di samping ngapain? Dia ngeliatin Dia ngeliatin gini. Sampai aku masuk, asisten aku masuk di sebelah, aku duduk masuk di sebelah kanan, di belakang supir. Dia ngeliatin di jendela gitu. Nah, pas udah jalan, karena aku juga nggak ngomong apapun, pas udah jalan kira-kira hampir 20 meteran gitu, aku bilang ke supir aku sama ke asisten, ya ampun nggak pamit kita sama si nenek-nenek ya. Terus kata supir aku, nenek-nenek yang mana Mbak? Gak ada yang ngeliat? Gak ada yang ngeliat satu. Gak ada yang ngeliat. Jadi aku emang, ya lumayan sih sering dikasih lihat yang kayak gitu. Itu kalau ngeliat kayak gitu nggak serem tuh, apa karena udah terbiasa? Enggak, pas lagi ngeliatnya nggak takut karena kayak orang. Udah Bener-bener lewat? kayak orang banget. Cuma pas udah lewat, baru kan aku inget. Terus aku bilang, loh kok kita tuh nggak pamit sih tadi dianterin sama nenek-nenek. Hah? Nenek-nenek yang mana Mamski? Gitu. Tapi emang beneran seperti orang biasa? Kayak orang biasa. Kalau ini kayak orang sebenarnya biasa, makhluk gaib cuman atau apa? memang nggak ngomong. Diem aja gitu. Berdiri terus ngeliatin gitu. Duh, Mbak, mudah-mudahan malam hari ini nggak ada yang ikut-ikut di sini ya? Mudah-mudahan nggak ada. Jangan sampai ya Allah. Baik, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Oke. Berikut ini akan hadir seorang pria yang rela mencelakakan orang tuanya demi melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Tomo. Itu di belakang kenapa ya? Kenapa sih? Partisipannya mana? Iya. Ya lah. Dia nggak bisa masuk, nggak bisa ikut. Lah. Mas Tomo. Mbak Emma bisa ikut nggak? Ini tiba-tiba kesurupan atau gimana? Aku masuk. Ini dari tadi dia kayak gini. Yang tadi suara batu-batu kakak tadi dia. Duh. Pas masuk. Ini diapain? Ini kenapa tiba-tiba dia kayak gini? Nggak ngerti juga nih. Tolong panggilin Roy aja deh. Mbak Emma, tolong panggilin Roy aja deh. Mbak Emma, kamu jangan sendirian di sebelah sana, Mbak. Tolong panggilin Roy aja deh. Ayo, tolong panggilin. Mas Tomo. Mas Tomo. Aduh. Mas Tomo kalau bisa dengar saya, tolong tahan dulu Mas Tomo. Roy-nya ada di mana? Panggil. Mas Tomo bisa dengar saya ya? Tahan. Jangan. Ini siapapun yang lagi ada di badannya Mas Tomo. Roy, Mbak Emma jangan di sebelah sana deh. Ini dia saya udah masuk ke dalam tiba-tiba udah kayak gini nih, kenapa ya Roy? Tunggu. Siapa kamu yang masuk badan?
sadar. Keluar dari badan ini. Saya butuh air nih tampaknya. Air? Saya butuh. Air. Saya butuh. Boleh minta air nggak? Teman boleh minta air? Air. Aduh kaget. Dia masih belum bisa lepas ya? Aduh. Keluarga. Mas Tomo kalau bisa dengar kami, boleh fokusin pikirannya jangan keluar dari ruangan ini. Kumpulin energinya Mas Tomo. Mas Tomo dilawan. Apapun yang coba menguasai kepala, pikiran, dan Dia udah sadar. badannya, tolong dilawan Mas Tomo. Dia udah sadar nih. Udah nyadar ya? Pinjam jarinya lagi dong. Udah sadar Mas Tomo? Udah sadar. Mas Tomo bisa dengar saya ya? Bisa nggak tuh? Dah, selesai. Saya dengar Mas. Kamu udah sadar kan? Sakit ya? Mohon maaf ya. Dia jadi gini loh, setengahnya dia itu makhluk halus, setengah dia itu Mas Tomo. Tadi begitu proses keluarnya emang nyakitin dia ya? Dari badan. Sakit. Sudah baik. Udah, bisa dengar Mau saya. minum air gak nih? Mbak Emma boleh deketin Mbak. Aman nih. Kita bisa ke dalam set. Bisa. Kita ke dalam ya. Mbak Bisa Emma berdiri. takut ya? Mbak Emma gak lagi dari Masih Oh, gemetar ini. enggak. Udah bersih. Baru. Masih gemetar. Udah yuk. Ayo, Kita berdiri. Ayo ikutin Roy, Mbak Emma yuk. Kita masuk ke dalam. Apa yang dirasain tadi si Mas Tomo? Baru awal masuk seperti gimana? Ya kayak ini aja apa? Ngerasa panas aja, hawanya panas. Sebelah sana Mas. Ini sekarang gimana rasanya? Kalau panas sih masih ada. Awal panas terus pusing. Tadi kenapa tiba-tiba di situ kayak kesurupan karena ada yang masuk bengong atau memang itu makhluk yang biasa ngikutin Mas Tomo? Ya sebenarnya sih emang saya tadi agak bengong juga sih ya. Bengong. Justru satu, Mas Tomo itu diikuti oleh makhluk gaib yang Iya. jahat. Kamu melihatnya makhluk seperti apa ya Roy? Makhluknya menyeramkan dan justru malah dia tidak tahu ini datangnya dari mana. Tapi ternyata Mas Tomo itu menyimpan rahasia di mana dia itu sebenarnya dijagain sama makhluk halus yang serem. Yang tadi masuk ke dia itu Tuh, makhluk itu. bisa jadi seperti itu ya. Ini sering kayak gitu, tiba-tiba kesurupan gitu. Sering. Belakangan ini sering. Awal ceritanya dari mana? Kenapa tiba-tiba sering kesurupan? Ya sebenarnya sih awalnya dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Dari nyoba-nyoba. Ikut yang hal-hal mistis. Juga melakukan ritual gitu. Iya. Datang ke mana? Ya jadi awalnya sih orang keluarga saya gitu ya, terutama orang tua saya. Mentang-mentang keluarga saya miskin.
Gitu, keluarga saya orang nggak punya, jadi kesel aja ngedenger hinaan-hinaan dari tetangga, dari teman gitu. Apalagi saudara dekat ya. Jadi kayak yang emang gimana ya, buat kesel aja gitu. Buat kesel, buat sakit hati juga. Nah, jadi saya berpikir ya gimana caranya untuk buat keluarga saya tuh makin dihargai. Dengan cara ya itu, ikut ritual itu. Nah gitu gimana sih sampai Jadi gini, saya boleh ngerangkum ya ceritanya mungkin ya. Alih-alih ingin pergi ke tempat orang pintar untuk dihargai oleh keluarganya, namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak makhluk yang nempel sama dia tanpa disengaja. Seperti itu bukan? Iya. Itu karena ritualnya dia. Makanya nempel. Mbak Waroka, kamu merasakan sesuatu tidak di sini sekarang? Takut aja. Kayak aneh. Semakin kamu takut ya, Nggak itu boleh ya? semakin gampang Masuk apa namanya, gampang bukan kesurupan, gampang ke halusinasi. Halusinasi. Jadi ngelihat dia, Pikirannya dipengaruhi iya gitu. kayak ngelihat spidol, ngelihat ular, Oh. kayak gitu hal yang halusinasi betul. ya halusinasi sih sebenarnya. Saya mau tanya, Roy, makhluk yang kamu gambar ini apakah yang tadi masuk dalam badannya Tomo? Nah, saya mau nanya nih, kebetulan Bayu nanya itu juga. Kamu punya nenek ya? Ada punya kalau nenek. Nenek punya. Ada. Ada. Sudah meninggalkah? Sudah lama. Saya melihat di tubuhnya Mas Tomo, melihat nenek-nenek menyeramkan sekali. Karena mungkin memang sudah apa ya namanya? Sudah meninggal. Tapi it's apa itu namanya? Bajunya Sosok nggak ada, tinggal tulang rusuknya aja itu. Sebenarnya tuh ya si Mas Tomo ini punya simpenan gaib tahu, punya apa namanya, kekuatan gaib yang mungkin orang lain nggak punya. Dan kebetulan aja nih neneknya dia ini kayak bisa ngelindungin Mas Tomo dari hinaan, bulian, cacian. Kalau orang yang ngehina dia, besokannya langsung kesandung atau kesandung kasus. Oh, sial aja gitu. Iya, kecelakaan mobil, kecelakaan motor. Saya curiga ini nenek ini. Baik dong. Sebenarnya baik, tapi tidak baik buat kita gitu loh. Oh, Kayak, iya. 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 Iya, jadi Baik malah buat dia, baik tidak baik buat Iya. kita. Over possessive. buat dia baiknya. Baiknya buat dia. Tapi justru bisa mencelakai orang lain ya. Iya dong, pasti. Apa yang dikatakan Mas Mas Roy. Roy ya, betul juga gitu. Jadi ada satu segi positif ya, yang dua segi negatif. Yang negatifnya itu saya mungkin kadang nggak bisa ngontrol diri. Maksudnya? Saya sadar, cuman tangan dan kaki saya itu ya seolah-olah bukan saya yang ngegerakin. Kamu dong kuncinya penggerak. Tapi otak saya sadar gitu. Kadang-kadang saya di rumah sering marah-marah sendiri atau ngelempar barang tiba-tiba gitu. Sebenarnya ya, jujur ya, orang-orang yang diikuti biasanya memang pemarah. Tapi kan kamu punya kontrol dan punya semacam kayak bekas gitu ya untuk tidak marah gitu. Ya, walaupun saya tahu kamu dijagain, tapi jangan jadiin ini alibi. Iya. Ngerti kan, Bay? Jadi sebenarnya dirinya Mas Tomo sendiri yang harusnya mengendalikan, tapi nggak mengendalikan. Jadi seolah-olah dia yang melakukan. Tapi makhluk ini yang bisikin Tomo terus ya. Roy? Iya. Saya pernah ke orang pintar. Ya, Pak. Pernah ke orang pintar ya gitu, ikut pesugihan supaya Sugihan. cepet kaya. Pesugihan gimana tuh? Sugihan, iya makanya Ya, ada di sebenarnya. suatu tempat gitu ya supaya cepet kaya. Gimana ritual? Berhasil apa? Ya, yang saya rasain sih makin kesini ya nggak ada efek apa-apa ya, itu justru saya malah Marah-marah. sering didatengin yang aneh-aneh gitu. Itu ritualnya gimana sih, Mas Tomo? Ya kayak semacam ikut pesugihan. Iya, seperti gitu. apa yang dilakukan? Ya muja-muja gitu kan, kadang ada yang ke siluman. Maksudnya muja gimana nih? Saya nggak Dikasih ngerti. sesuatu kah atau apa gitu, jimat atau yang untuk dimandiin, disimpan Ya, atau ada pesugihan-pesugihan kayak Ya. apa? Betul, dimandiin. Hah? Dimandiin juga.
Dimandiin pakai apa? Pakai kembang, terus ada juga jimat-jimat. Mbak Emma pernah lihat makhluk kayak begini? Enggak sih. Sepanjang hidup. Enggak, yang aku lihat tuh nggak pernah muka serem gitu. Yang aku lihat kayak orang. Iyalah. Kalau yang kayak gini serem banget. Ini saya curiga dari mantan keluarganya. Kerabat. Masih ada hubungan darah gitu. Itu kenapa? Leluhurnya dia gitu. Saya bilang sih neneknya ya. Neneknya. Coba aja isengin dia. Ah nanti Dia neneknya pasti marah. keluar ya. Iya, males. Kita bisa memancing, biasa yang kayak kita lakuin. Kita buat satu trap pancingan, Biar kemudian kita keluar kan, Hmm. terus di cleansing. Tapi masih bisa di cleansing, maksudnya dalam tahapan yang bisa dikendaliin nggak, Roy? Nah, itu saya tidak bisa jamin. Mana tahu ya kita. Ya. Kamu mau mancing dia keluar? Jadi gitu. Ya, secara prosedur sih biasanya gitu. Kalau kita membuat trap jebakan, kemudian keluar, lalu kita tangkap dan kita bersihin secara baik-baik. Kalau misal dia tersembunyi, ya nggak maksimal. Biasanya kita kan buat Iya, seperti iya. itu ya. Kita bikin dia keluar, lalu kita masukin ke dalam, kita masukin dogma-dogma, paradigma dan cleansing ke orang tersebut, tomo. Mau nggak dia tuh? Nah iya makanya. Mas Tomonya bersedia nggak manggil dia nih, arwah ini yang Iya. biasa ngikutin Mas Tomo? Bersedia asalkan ya saya bisa normal lagi gitu. Itu tujuannya Iya, datang ke sini. soalnya yang saya alami ya, mungkin pertama saya teriming-imingi oleh yang kayak gitu ya. Saya pengen kaya, pengen ini. Karena apa? Karena supaya keluarga saya nggak terhina gitu ya. Tapi yang ada makin kesini makin terpuruk. Keadaan keluarga saya berikut saya juga. Jadi nggak makin- membaik juga perekonomiannya? nggak membaik, malah terpuruk. Malah ibu saya sering sakit-sakitan. Sering Tapi kan yang sakit-sakitan. bisa- Terus saya sering kesurupan juga. Tapi yang bisa mengendalikan ini kan sebenarnya Mas Tomo sendiri kan, memanggil, berkomunikasi dan pergi jauh-jauh, jangan ganggu saya ya harusnya. Ya tapi Ketika waktu pas lagi kesurupan, udah mulai masuk nggak enak nih, please lu jangan ganggu gue punya kehidupan sendiri. sering saya pakai bahasa sendiri sering ya, bahasa tubuh saya sendiri gitu, bahasa hati. Kasian Kadang kalau suka lihat kamu tadi kesurupan pakai baca-baca juga, tapi tetap Iya kan begitu. saya nggak dia bisa Iya. nahan kosong, ini ya. nggak sempet untuk baca-baca, udah keburu Langsung masuk kayak aja, tadi. langsung. Kadang-kadang saya juga suka ngeliat gitu. Ngelihat yang seperti ini. Ya, kadang ini, kadang yang satu lagi yang saya puja kan dari Satu siluman lagi? kera. Ada sih. Kayak gimana? juga. Nih pertanyaan saya, kamu memuja ya berarti? Iya. Tomo pasti nggak ada pasangan ya? Enggak. Oh, Itu ada hubungannya juga, Roy. iya. Dijagain. Tapi over posesif ya? Iya Sampai dong. Gitu, ada yang pasangan deket, segala. Nggak boleh Nggak juga. boleh Langsung Ya. diusir, dijauh. Benar apa kata Mas Roy? Ya. Benar kan? Jadi dulu pesugihannya itu ya itu saya berhubungan badan sama makhluk halus. Gimana caranya? Ada caranya, ada. Makhluk halusnya seperti apa? Ya setengah manusia, setengah siluman. Itu kalau setelah melakukan hubungan badan dengan makhluk halus itu apa yang terjadi? Ya yang terjadi biasa aja. Enggak, maksudnya apakah ada perubahan yang diinginkan jadi benar jadi kenyataan? Dah, terus Awalnya apa? belum apa ya, karena mungkin karena masih awal-awal gitu ya. Aha. Sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Belum terasa mungkin harus terus gitu ya. Ini sering, Dia tuh sering. kayak kecanduan juga ya. Sering. Sering. Itu Roy, makhluk yang emang diajak bersetubuh sama Mas Tomo itu bisa kita panggil, kita hadirkan nggak malam ini? Iya yuk kita panggil arwah penasarannya itu ke dalam sini yuk. Oh, shit. Ada ritual tertentu nggak untuk manggil dia supaya datang? Bawa sesuatu nggak ada? Panggil aja sekarang, ambil lilin deh ke Ada di sana. belakang saya bawa sesuatu. Ayo, oke, sebelum kamu ambil barang situ, kamu ambil lilin 5 deh di sini. 5 lilin. Ambil 5. Buat menjaga kamu juga biar nggak terlalu 5, Iya, kebagusan. silakan. Mbak Emma baru tahu kan Aduh, pertama kali di sini. Heeh. Maksudnya berhubungan badan Iya, dengan iya. hantu. Aneh banget sumpah.
Kalau Emang Sering nggak lagi. logika ya? Tidak ada logikanya ya? Soalnya di dalam keadaan sadar tuh. makanya beberapa kali kan partisipan yang datang perempuan ya Roy. Iya. Ini Dia cowok ya? disetujui genderuwo. Ini Ini justru cowok. cowok yang Berarti memang tidak mengenal gender. Gila serem ke banget ruangan sumpah. gelap dia nggak tahu dia nggak ngeliat. Itu siapa? Siluman apa? Ini kan neneknya kan? Iya, neneknya serem ya. Tahu neneknya serem Nanti banget. kita tanya, neneknya meninggal umur berapa? Mas Tomo, sebelum Hah? Saya Hah? lagi proses panggilannya. Aduh. Ada di sini. Hah? Perempuan itu ada di sini. Apa? Perempuan itu sebelah ada di mana? sini. Ada sekitar. Siapa? Yang sering saya setubuhi. Coba Mas Roy. kontrol ya, jangan menyakiti penonton saya yang baik-baik. Kita datang baik-baik, keluar baik-baik. Aduh. Nggak mau, Kenapa, Roy? nggak mau. Apaan sih Roy? Dia lagi ngelihat. Dia lagi merhatiin. Mana sih? kenapa bentuknya seperti apa? Ini Apaan sih? Cepet banget sih datangnya. Saya takut loh. Hah? Jadi saya nggak mau gambar lagi, terganggu ya. Ya udahlah ya. jangan makhluk lainnya menyerupai neneknya dia nih. Apa tadi bawa apa datang ke sini? Bawa daging mentah sama sumsum. Bawa untuk ritualnya. Bawa apa? Apa? Sorry, daging mentah dan sumsum. Ritualnya dia boleh ngelakuin itu di sini. Aduh. Silakan. Silakan Mas ambil. Yuk. Tapi asal tidak mengganggu orang lain ya. Dia masih di atas itu ya. Iya. Yuk. Ini kalau sesuai rencana Jangan boleh takut. Kan semakin kamu takut, kamu makin mengecil auranya. Oh. Kalau semakin takut, diganggu. Tapi kita harus berusaha untuk lebih tenang sih. ini dia kenapa? Roy? Aduh. Lu jangan ganggu gue ya. Baik. Dia fokus arahnya ke sana ya. Dia balik lagi ke sini nih. Jangan menyakiti orang. Saya pesankan. Aduh, keras banget ya ampun. Dia kenapa sih? Ini glove. The hell? What's wrong with him? Oh my god. Kenapa sih dia? Lempar bay. Lempar bay. Kok dia malah kayak nangis gitu kenapa nih? Hati-hati ya. Sobek dong. Bay, kita akan ngelakuin hal yang gila nih, Bay. Lalalalalalala. Kamu ada sumpit ya? Biar saya pancing dia ke sini. Saya pancing dia ke sini. Cih. Ngapain sih? Dia kayak kesakitan gitu, Roy. Kayak mau keluar tapi ketahan gitu sama badannya. Tuh. Tiba-tiba kayak dia bisa ngomong kayak minta tolong. Nah, gini saya bakar dulu ya. Supaya energi jeleknya hilang. Tuh berubah lagi kayak tiba-tiba kayak ada Kayak yang banyak ya. masuk terus balik lagi. Oh, kayak banyak, kayak ada. Tuh, udah aku hancurin di situ. Telur. Satu telur.
Habis semuanya. Udah nggak ada lagi. Ini kerasukan apa sih, Roy? Apa yang masuk dalam Tomo? Saya curiga ini loh. Yang di situ tadi? Iya. Ini kerasukan apa sih, Roy? Apa yang masuk dalam Tomo? Saya curiga ini loh. Yang di situ tadi? Iya. Sekarang udah nggak ada di sana. Sekarang udah nggak ada. Thank you. Ih, Tuh ya. Masih berani masuk ke dalam Bang Tomo. Nih, makanya dia nggak mau lepas dari badannya Tomo karena emang selalu dipuja, dikasih makanan terus ya. Mas Tomo, pantesan aja dia terus di badannya Mas Tomo kalau kasih makan kayak gitu. Dia makannya, tadi kan Mas bilang, dia sempat bilang 3 minggu yang lalu ya. Terakhir kapan melakukan ritual kayak gini? Iya, 3 minggu. 3 minggu lalu. Nah iya, gimana bisa lepas dalam sekejap 3 minggu aja masih main ginian? Itu dia. Bener gak logikanya? Pengen lepas tapi masih ngelakuin ritual 3 minggu yang lalu. Kalau nggak ngelakuin ritual tuh apa yang terjadi sih? Datang nakut-nakutin gitu. Iya. Kadang-kadang kalau saya lagi di jalan atau apa gitu ya. Tiba-tiba muncul. dia sadar ya. Tiba-tiba ya kata saya tadi bilang badan saya nggak kekontrol. Oke, Mas Tomo kalau udah bisa dengar kita dengan normal, sadar. dipakai lagi maskernya. Udah sehat. Ya, ini udah mulai lepas ya, Roh. Apa setengah-setengah masih kayak tadi? Jujur nih, Hah? saya masih khawatir. Masih bisa masuk lagi ya? Dia belum sepenuhnya lepas. Ya Allah. Kayak on off gitu loh. Ada lagi. Ini kita bakar semua makanannya ya. Oke. Abis semua tuh. Si nenek juga udah gak berani dekat sama kamu. Wow. Dan kalau Mas Tomo melakukan itu lagi, malah datang lagi dia. Karena dia ngerasa dikasih makan, disembah terus. Kamu stop untuk kasih makan. Tapi saya udah mencoba datang lagi ke orang pintar itu. Gak usah datang ke orang itu lagi. Ya, saya pengen lepas. Kamu datang ke guru haji. Nah iya, guru ngaji, ke guru ahli agama. Ahli Iya, betul. agama. Bukan malah ahli mistis seperti ini. Justru malah Kamu ngebawa. lihat api itu semacam kekuatan black magicnya. Kenceng banget. Kenceng banget sih. Aduh. Ada yang mental tuh. Keluar dari situ. Isinya daging semua kok tadi. Tangan saya masih agak berat. Nah, kenapa? Masih agak berat ya. Sebelah kanan kiri. Kanan. Kamu ingat ya janji sama saya? Itu lihat tuh, kekuatannya sampai kayak gitu. Tangan kanannya dia ngerasa masih agak berat, nggak biasa gitu. Kenapa Roy dia? Karena dia banyak menggunakan energi yang dia nggak tahu. Jadi dia dikendalikan oleh makhluk halus, tangannya ikut kena juga. Ini boleh masukin. Jangan. Hati-hati ya. Jangan pernah ke situ lagi. Datang ke orang yang ahli aja. Ahli agama, pesantren kayak whatsoever. Atau ulama, kiai gitu. Iya. Iya, saya juga kapok. Soalnya makin kesini ya ibu saya malah makin parah sakit. Kondisinya juga Iya. malah drop kan. Ya terus saya kalau misalkan kemana-mana ya orang kayak yang nggak suka aja ngelihat saya. Itu yang ngejagain, yang musir ya. Jadi seperti kayak aura saya tuh, saya kan nyoba lagi datang ke orang minder itu.
Terus saya nanya, terus kata dia ya aura saya seperti ada yang nutup. Yang nutupin ya kamu sendiri, karena kan kamu belajar hal nggak penting. Kasih makan terus ya dia malah ya nyaman sama Mas Tomonya. Hilang satu selepas. Ini gue copot. Mas Tomo bisa dengar kami? Udah. Bisa. Bisa berdiri? Sudah kita hentikan ritual atau permainan ini. Stop sampai di sini. Kau janji ya, nggak akan ngapa-ngapain. Rambutnya panjang loh, Iya, Masih ada di sana, Roy? bisa melilitin leher kita gitu. Bukan udah pergi. Masih di situ sih. Dia kayak rambutnya tuh bisa ngelilit si Mbak Emma lehernya. Ayo, Kayak ditarik gitu. Roy yang kayak gitu, Roy. Aduh. Tapi dia kalau ngalahin ritual ini nggak akan masuk lagi ke dalam Tomo kan ya, Roy? Nggak ada sih. Mas Tomo, mudah-mudahan setelah malam hari ini, Mas Tomo bisa mendapatkan kehidupan yang baru, tujuan yang baru, punya cara-cara yang baru untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ada disampaikan lagi, Roy? Nggak ada. Oke, Mas Tomo, kami berharap yang terbaik ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa lepas dari hal seperti ini. Dan ibunya kondisinya akan membaik, berangsur-angsur bisa sehat kembali. Jangan lupa dibawa secara medis. Amin. Ya, diobatin secara medis. Iya pasti. Mudah-mudahan setelah malam hari ini kan udah dibakar semuanya ya. Jadi nggak akan merasa hal seperti itu lagi. Dan jangan datang lagi ke tempat yang sama. Nanti malah ketemu lagi sama makhluk-makhluk gaib. Malah disetubuhi kayak gitu. Oke? Iya. Dia bisa meninggalkan studio, Roy. Anda belum meninggalkan studio. Selamat malam. Ya. Terima kasih. Aduh. Segala sesuatu yang kita gunakan dengan menggunakan ilmu hitam akan menghantui kehidupan kita karena percaya dengan jalan yang salah. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna orang lain karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Agung. Selamat malam, Mas. Silakan Pak Agung. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Mas Wahyu. Ada yang mau diceritakan? Saya cuma mau ceritakan rasa sakit hati saya, Mas. Karena Saya tidak dihargai oleh siapa? oleh bos saya. Bos. Iya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Ya, saya sakit hati sekali. Saya dianggap sampah. Saya sudah bekerja lama, tapi saya tidak dihargai. Saya dihina. Saya dicaci maki di depan orang banyak. Saya punya harga diri, Mas. Ya, kami bisa mengerti dan bisa merasakan kecewaan ya Pak Agung ya. Setelah sakit hati, merasa dihina, lalu apa tanggapan dan apa yang Bapak lakukan? Ingin sekali saya dia, Mas. Karena saya masih berpikir, kalau saya membunuh dia, habis cerita saya. Jadi? Ya, saya punya jalan lain. Saya akan main halus, Mas. Dengan cara apa? Saya punya dukun. Bapak datang ke dukun. Iya, Apa yang Bapak lakukan di sana? saya konsultasi. Saya berharap masalah saya bisa terbalaskan. Dan dibantu oleh dukun itu. Ya, Dengan cara apa? ritual. Seperti apa ritualnya? Saya harus mandi dengan darah.
Lalu badan saya dirajah. Setelah itu saya ditinggalkan untuk mengambil tanah di makam keramat. Saya sudah buta, Mas. Saya nggak pernah takut. Ya. Saya udah hilaf. Dan sekarang kondisi orang yang bikin Bapak sakit hati gimana? Sakit. Sakit. Ya. Sakit. Oke, lalu apa tujuannya datang ke sini, Pak Agung? Saya dibayang-bayangi oleh sosok pocong yang setiap kali datang. Saya takut, Mas. Jadi datang ke sini supaya menghilangkan sosok pocong yang selalu membayangi Pak Agung. Ya, Baik, kami akan ajak Pak Agung untuk langsung bertemu dengan sahabat kami ya. terima kasih, Mas. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Agung, terlahir tanggal lahir 20 November 1969 dengan nomor rumah 30. Sosok yang memiliki masa lalu yang sangat rumit. Adanya permasalahan dengan seseorang yang membuat ia menjadi dendam dan mencelakai orang tersebut. Justru ia mendapatkan karma dari perbuatannya. Adanya teror yang terus menghantui dirinya yang membuat ia gelisah dan menyesal. Saya melihat korban mengalami sakit karena perbuatannya. Saya sungguh merasakan energi gaib yang sangat pekat di sini dan berwarna merah. Ah! Selamat malam. Selamat malam, Malam. Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Emma, Ya. saya minta tolong kamu dong bacain ini deket dia. Dengan ini tanggal lahirnya dan ini nomor rumahnya. Oh. Jadi formatnya tanggal, bulan, dan tahun di sini. Di mana bacanya? Di sebelahnya dia. Oke. Saya ingin tahu setiap detik mimik muka dan respon seperti apa. Oke. Agung, Yuk. 20 November 1969, usianya, nomor rumahnya 30. Ya, Oke. Bener ya Pak? betul, betul. Baik, terima kasih Mbak Emma. Oke. Silakan duduk kembali. Pak Agung ini sakit hati karena dihina depan orang banyak oleh bosnya, betul ya? Iya, Mas. Maksudnya Bayu. dihina ini dalam arti kata kalimat seperti Itu kan kalimat-kalimat sampah yang tak pantas dikeluarkan oleh seorang bos. iya. Dan itu di depan orang Setuju loh banyak saya. katanya, betul. Saya setuju sekali. Dan tidak pantas. Iya ya, kalau di depan orang banyak diomelin kayak gitu rasanya malu. Dan siapapun nggak pantas Iya. melawan itu. Ya jelas, Mas. Iya. Jelas banget. Dan Pak Agung ini sakit hati makanya dia ke dukun. Iya, dia di ruang publik bicaranya. Iya lah kalau rame-rame gini ya. Di rekan-rekan saya. Gitu-gitu ngomong. Iya. Ya sabar ya Pak Agung ya. Pak Umur Agung, berapa beliau? Kita nggak beda selisih umurnya, Mas. Kamu bawa fotonya tidak, Oh. Pak Agung? Saya sudah benci dengan dia, Mas. Saya tidak ingin lagi melihat mukanya selama-lamanya. lebih tua atau lebih muda dari Pak Agung? Lebih tua dari saya. Pak Agung ini melakukan ritual mandi darah dan juga dirajah waktu di dukun dan korbannya jadi sakit, tapi dia sering diikuti pocong katanya. Maka datang ke sini untuk menghilangkan sosok yang sering membayangi Pak Agung. Pocong? Iya, itu dari mana datangnya pocongnya itu, Roy? Ya, jujur ya, Pak Agung datang ke orang pintar dong. Iya. Dikasih jimat ya. Iya. Jimat-jimat itu jadi tuan rumah bagi mereka-mereka sang pocong dan sebagainya. Kamu bawa fotonya tidak? Atau mungkin saya boleh lihat tanggal lahirnya dan namanya? Saya pernah loh berada di posisi itu. Iya ya. Ketika orang banyak, tapi ya sudahlah. Iya sih. Ya itu bagian dari perjalanan sih. benar. Itu buat Cuman Mas ini Roy, menunjukkan ada tidak dengan saya.
Enggak, ini justru yang Roy mau sampaikan. Kita mungkin pernah mengalami hal sama Iya. yang Pak Agung alami, Ya, tapi saya pernah ngalamin. menyikapinya yang berbeda. Pak Agung justru datang ke dukun. Kalau saya diem aja, Saya nggak bisa, Mas. saya diem. Itu nanti turun sendiri berita itu. Ya awalnya juga saya diam. Semakin saya diam, kegelisahan saya semakin menjadi-jadi. Oh ya, karena satu lingkungan sih ya, nggak Ketemu lepas-lepas. lagi. Iya, susah juga. Ya kan saya cuma mintanya baik-baik. Jelaskan kesalahan saya. Dia kasih jelasin nggak? Dia menceritakan itu. Saya sebenarnya mau menjelaskan, tapi kayaknya nggak usah lah. Kenapa? Itu Masa- tabu banget buat saya. Apa dong? Tidak ada yang tertutup di meja kejujuran ini. Ada api, ada sebabnya. Ada Setelah asap. saya desak, maklum ya. saya pecahkan botol, saya ancam dia. Mau apa kamu dengan saya? Lo, gue nggak suka sama lo ya. Masih banyak orang di luar sana yang lo bisa cintain. Gue ini laki-laki, lo juga laki-laki. Ya sabar. Enggak, Ini maksudnya dia kebawa waktu- emosi. Dia menceritakan masa lalunya. Waktu Lihat ketemu ke dengan Dia Pak In. dengan berapi-api. Oh. Tapi dia tidak marah dengan kita. Ah, oke, Ya, oke. seperti itu. Benar-benar. Tapi masalahnya yang Pak Agung lakukan membuat ini kondisinya jadi nggak sederhana yang dibayangkan. Buktinya Pak Agung juga diikuti oleh sosok-sosok yang Oh, iya. gaib kan? Ya karena saya mengalami hal yang tidak saya inginkan dalam hidup saya. Ya, oke, masalahnya selesai tapi. Masanya selesai, Ya. tapi Boleh, malu Kas? saya tidak selesai. I'm sorry. Malu saya tidak selesai. Iyalah, saya cukup mengerti tentang Andai Kemal. Mas Roy seperti Iya. itu. Oh, saya sudah pernah ngalamin itu dan Bisa seperti saya. nah, it's okay, aku berdiri. Tapi Mas Agung, kita berteman. Kamu, saya, Ya. Bayu dan Mbak Emma. Kita ada di kubu kamu. Saya mendengarkan juga dan saya menganalisa. Itu memang jahat. Tapi Mas Agung juga jangan ngebawa kita mirip dengan si Aditya. It's totally It's okay, Mas. Saya cuma emosi. Gak apa-apa. Kalau misalnya saya Saya merubah, lebih baik saya ledakan daripada saya simpan. Ya. kalau saya ubah warna rambut kamu, apakah saya boleh? Silakan. Baik. Kamu tetap bercerita ya? Oke, pertanyaan saya Pak Agung. Setelah Pak Agung bikin orang yang bikin sakit hati itu jadi sakit ya dia kondisinya. Pak Agung puas? Puas. Tapi saya masih belum selesai. Masih ada rasa Ada dendam malu. lagi ya? Dendamnya masih ada. Coba keluarin Mas Agung sampai di sini aja, unek-uneknya jangan dibawa pulang ke rumah, ya nggak? Ya. Nggak Nanti apa-apa. Saya bolehkah saya mengganti itu? Saya akan merubah penampilannya ya, agak sedikit lebih berbeda supaya tidak terlalu sangar. Nggak apa ya? Sebentar, saya butuh sisir koentok ini. Ceritain lagi Mas Agung, seberapa jahatnya dia. Tidak memberikan haknya Mas Agung dong. Bukan hanya itu, Dia mengadu domba juga tidak? tapi tudingan keluarga besarnya terhadap saya. Oh, Seperti apa? keluarga besarnya juga. Ya, karena dia mulai mencurigai kehidupan saya berdua. Maksudnya bagaimana itu? Saya tidak ngapa-ngapain dengan dia. Saya rekan kerja. Karena saya anak broken heart, saya lari dari rumah. Saya bersyukur sama dia. Karena dia menampung saya. Saya mencoba jadi temannya dia. Oh. Saya lama di sana. Aha. Rumah itu adalah rumah kantor juga. Oke. Oh, tinggal. Lalu? Iya, tapi kalau dia seperti itu bukan karena saya. Seperti itu tuh Seperti apa maksudnya? sih? Kamu tuh kenapa sih? Iya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Tipikal orang yang seperti ini harus Masa lebih... emosi soalnya. Iya, harus Mas lebih... Bayu, galinya ya. Mas Iya. Bayu ngerti dong. Cerita saya tadi. Tipsnya untuk orang seperti yang meledak-ledak harus sabar dan menggalinya pelan-pelan ya. Mas Agung tarik nafas juga sembari kita berada, you know what,
lu nggak usah khawatir, gue orang berada di posisi Agung deh. Udah gitu aja. Terima kasih. Ya, biar dia secure. Iya. Soalnya nggak secure dianya. Iya ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Kita berada di posisi kamu. Oke, begini Mas Bayu. Iya, Pak Agung. Dia udah seusia itu, sudah setua itu, sempat dipertanyakan kapan ia menikah. Tendensi dari mata di luar sana, dia sendiri, dia tidak pernah membawa perempuan. Oh. Lalu? Paham? Paham? Oke. Ya artinya saya sudah mencoba sebagai teman. Saya datangkan teman-teman supaya cobalah membuka diri ke perempuan. Berhasil. Oh, malah di Justru dia lebih marah. Ya artinya saya sudah mencoba sebagai teman. Saya datangkan teman-teman supaya cobalah membuka diri ke perempuan. Berhasil. Oh, malah di Justru dia lebih marah. Apain lu bawa-bawain mereka-mereka? Buang-buang waktu gua. Kok aneh sih? Ini udah mulai kebayang gambarnya tapi masih samar-samar nih. Dia itu ceritanya. intinya menjelekkan Agung ya. Jadi Mas Agung tinggal di tempat orang ini. Iya, saya bertugas di situ, saya menjaga di situ. Dia Saya cuma juga tinggal sebagai sendiri. sekretarisnya dia yang setiap hari Oke. mencatat semua kegiatannya. Gitu. Dia tinggal sendiri. Mas Agung udah coba untuk bantu supaya dia membuka diri punya hubungan karena anggapan orang lain, Karena keluarganya menyuruh saya, Aha. Oh, Mas, tolong dong. oke, karena dianggap Pak Agung adalah orang yang dekat. Ya, Dan dia salah saya, Mas. nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah dengan Nggak kamu. ada yang salah sama Jujur, situ. salah nggak? Nggak ada yang Salah nggak? Nggak kan? Saya juga nggak. Nggak ada yang Coba, salah. dicoba. Kalau nggak dicoba, mana mungkin. Iya. Kalau saya berjalan dengan yang lain, pasti dia marah-marah. Yang lain itu siapa maksudnya? Ya, saya punya teman perempuan, kan. Loh, tunggu. Oh, Itu, cowok nih. Tahu. tapi, no, wait. Setiap kali Om Agung membuat satu ajakan, yuk kita pergi mencari perempuan teman lain, gitu kan? Iya, Tetapi jawab tidak. dia malas, Mas. Dan Hanya membuang dia waktu. butuh Agungnya tok. Kalau ku tangkap seperti itu. Oh. See, we got a point already. Iya. Iya. Makanya nggak heran keluarganya minta Mas Agung untuk mengenalkan Tapi- orang-orang. Dan lain tunggu ke sebentar. dunia luar. Ada satu lagi yang sikapnya saya tidak suka Hah? Apa tuh? di teman-teman model saya. Teman-teman model. Ya, terkadang dia suka bercandanya tuh jadi bahan pertanyaan buat teman-teman Kayak saya. gimana? Canda seperti apa? Seperti ini. Coba dong pijat. Itu kan bukan tempatnya. Saya tidak mengerti. Maksudnya Oh, Hal-hal seperti itu yang kita tidak suka. pijat. Oh, dia suka Ya, bercanda kayak gitu. Artinya tolong, ini kan teman-teman semua di Dan mereka itu laki-laki. kita teman-teman entertainment, Laki-laki. laki-laki dan perempuan. campur. Cuma pantas ya, Mbak? Yang Saya disuruh tanya. ini apa yang disuruh pijat? Iya. Oke. Artinya gini Mungkin dia sebenarnya, ada perasaan. dia ini ada Kayak perasaan dengan Mas Kayaknya Agung. iya. Tapi Mas Agung sendiri kan straight nih. Ya, I don't know. Iya, nggak Not into seperti yang diharapkan lah. Iya, Ya. bertepuk sebelah tangan. Jadinya Kelihatannya lu kayak dilecehin ya, gitu ya. Dan Ya, di jelas, depan Mas. orang Kita banyak. orang Iya, banyak. Mas. Sampai detik ini pun kalau Bayang sih. kalau Iya mereka sih, ngerti banget. bisa merewind kata-kata, saya masih dengar kalimat-kalimat mereka. Apa kalimatnya? Ceritain semuanya. Dia ngomong apa? Oh, Jadi okay, orang-orang we got mikir it already ya, ke- a iya. lot of things ya. Coba, Iya, iya. Mas, pikir. That's Saya bisa nerima, tapi saya juga diam. Saya mau tanya. Dan kita Mas. membangun usaha itu pun tidak ada kejelasan. dari dia. Ya, Mengajak bareng bisnis tapi ya enggak. artinya kita membangun Pembagiannya. satu usaha, kita tidak dijelaskan. Kenapa mau? Ya karena pada saat itu uangnya belum ada, Mas. Kita bercinta ke masa yang dimana tidak
Belum sebesar Oke. sekarang. Sekarang sudah besar Nah, tapi Mas Agung nggak dapat setelah besar apa-apa. sekarang, ya saya sakit hati. Kenapa seperti itu? Oke, sudah dipermalukan, Iya. nggak dapat apa-apa, dan itu membuat Mas Agung justru nekat ke dukun untuk Iya. menyakiti dia Iya. dengan cara Halus, mistis, dengan Iya. cara halus. Oke, saya mau tanya, apa yang dilakukan di sana? Mandi darah, terus dirajah. Ya, saya mengambil tanah. Tanah kuburan. Ya, tanah di Diapain? kuburan keramat Mhm. untuk ditaruh Di di tempatnya. itu nggak ketahuan Tempatnya itu. beliau. Dia nggak tahu ya, nggak ketahuan. Ya, saya kan berusaha pada saat itu untuk tetap baik. Walau saya mengecermat di belakang, saya tetap mencari hati peluang. sih, Bay, ujung-ujungnya. We can, tarik benang merahnya itu intinya sakit hati aja. Ya, Ini sakit hati ini terkait dengan uang tidak? Imbalan yang kurang. lihat Mas. Lihat kata-kata saya seperti masuk dalam perangkap, hanya dimanfaatkan. Imbalan yang kurang juga menjadi salah satu faktor Mas Agung berapi-api. Sementara yang dilihat dalam kerjaannya, Mas itu memperlakukan dia terlalu over ya. Ya, seperti itu Mas Roy. Nah iya, saya mengerti sekarang. Berarti ini memanfaatkan. Kaget. Kaki kan? Belum Kenapa sih? selesai mas, itunya warnain rambutnya. Ya ampun. Ini kenapa nih? Ya, drop. Mas, sabar yuk. Kita duduk lagi ya, sabar ya. Jangan ada yang terluka. Begitu. Sabar. Sakit hati itu memang susah disembuhin ya. Ini tadi yang lakukan itu refleks karena ada pengaruh hal mistis atau memang karena kecewa aja? Kecewa. Rasa frustasi, rasa frustasi. kecewa, kesel. Bayangin coba, Bay. Kamu depan umum digituin gimana sih? Iya. Boleh dibenerin maskernya ya, Mas? Boleh, silakan. Silakan. Oke. Kebayang, Bay. Iya. It's not that easy. Terus setelah Mas Agung mandi darah, terus juga dirajah, terus juga ngasih tanah kuburan, dianya langsung ketika sakit gitu? Tidak. Kondisinya sakitnya seperti Itu apa ada sekarang? proses, itu ada proses. Oke, prosesnya sekarang gimana? Proses saya lakukan adalah perlahan-lahan. Mulai dari sakit, biasa, susah tidur, sering jalan keluar tidak jelas. Pokoknya saya buat sebagaimana dia pusing seperti saya pusing. Kamu nggak mau hilangin dendam kamu, Mas Tidak. Agung? Hah? Tidak Mas Roy. Maksud saya, Agung dikasih kesempatan kedua, apa bisa? Ya saya mau. Agung. Agung kasih kesempatan kedua, apa bisa? Sudah tidak bisa. Kita juga pernah berteman. Kita juga pernah bertemu, tapi saya tetap baik. Saya tetap memberikan hal-hal Jadi baik. sampai sekarang dia sakit nggak tahu kalau itu karena perbuatan Mas Agung? Tapi Mas, Sepanjang itu saya aman-aman aja Mas Bayu. Hanya saja yang saya dengar dari teman saya yang memang masih ada di sana, dianya masih hidup, sampai sekarang masih dia hidup, masih sehat. ada. Oh, still. masih ada. Cuma berdampak pada hal yang lain. Apa itu? Ya, sahabatnya meninggal. Sahabatnya meninggal. Sahabat di mana teman-teman saya. Lah, itu kenapa? Kemana sih? Rambutnya jadi putih. Terus ngapain? Mas Agung, waktu di dukun itu dikasih jimat atau hanya ritual? Ritual dan jimat, Mas. Tahu dia mana sih? Iya. Mas Agung bedain deh, kita ini bukan Dia marah dari emosi. Tidak ada satu manusia pun yang bisa
bisa jadi teman saya untuk saya bisa jadi baik. Kenapa saya yang harus terus-menerus dihina? Kenapa, Mas Roy? Kenapa? Saya manusia. Saya lahir baik. Saya lahir baik. Saya selalu menjalani kehidupan baik. Tapi selalu saya bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Cuma memanfaatkan saya, Mas Roy. Salahkah? Mas, Salah nggak saya? iya enggak ada yang salah. Dan Mas Agung, Pak Agung, Mas Bayu. Banaspati. Astaga. Mas Bayu nggak tahu. Nggak tahu sedihnya saya. Banaspati. tidak tahu kesini, Roy. Iya, Kenapa sih dia? Banaspati menjaga saya. Hantu api. Ketika saya menjaga dia mau niat jahat dong sama kamu. Kamu salah sasaran. Saya lapar, Roy. Lapar. Mau makan? Oke, kita bawain bunga dan telur. Ini dia terus. Bunga Ini dan bukan Mas Agung lagi ya, ini Pak Agung lagi ya, Roy. Tapi yang Pak Agung lakukan ini justru malah membuat Pak Agung jadi apa ya? Jadi mempermalukan diri sendiri loh. Saya tidak tahu lagi, Mas Bayu. Kalau memang bisa saya mati, Mas Bayu. Mas Bayu tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Jangan! Dilawan, apa yang menguasai mempengaruhi pikiran Pak Agung, dilawan. Jangan diikutin, jangan diizinkan. yang saya lakukan di sini sebenarnya Mas Agung ini netral. Hanya saja dia itu overreact, kayak marah. Dia overreacting. Emosinya nggak bisa ditahan nih. Iya. Iya, Tanyain mungkin dia kesel deh, banget. bawa alat ritualnya enggak? Pak Agung, bisa dengar kami Pak Agung? Ya. Kalau Pak Agung bisa dengar, Ya, ya Mas Bayu. kalau Pak Agung tadi kan bilang bawa jimat, Ya, silakan diambil. Jimatnya bawa ke sini. Tunjukkan ke Roy, kasih tahu kita semua. Ya. Silakan diambil Pak Agung. Sini, sebelah sini. Ya ampun. Masa sih? Lu. Perlu saya tekankan, saya ada di pihak kamu, so Iya, kita nggak ada yang maksudnya memusuhi Pak Agung, jadi jangan ngelihat kita sebagai orang yang harus disakiti ya. Ya, kita semua memihak Pak Agung. Kita semua mendukung Pak Agung. Ya. Tapi mungkin kita nggak setuju sama caranya Pak Agung menggunakan hal-hal mistis begini. Iya. Bisa melakukan ritual. silakan. Silakan Pak Agung. Aduh, ini orang. Kok dia kemana, kemana? sih? Dia kenapa ya? Ini juga aku. Aduh, nggak tahu. Jangan ya naik. Jangan naik. Stop. Pak. Jangan naik. Itu bahaya. Pak. Itu bahaya. Jangan. Jatuh, Pak. Stop. Jangan ke situ. Ini cuma benang doang. Ya iyalah. Ya kali. Ini apa lagi nih? Tangannya. Pasti tak. Dia mau ke atas. Kok di situ sih dia duduk? Soalnya kita di sini kan. Ya bebaslah Pak Agung.
perlu air mawar, Mas. Air mawar, tertolong. Ini biasa melakukan ritual ini. Untuk apa ritual ini dilakukan? Untuk tidak ke saya. Hah? Untuk tidak balik ke diri saya. Oh, supaya yang dikirim ke orang ini nggak balik malah nyerang ke Pak Agung. Saya harus menelan bantal ini. Apa? Ini tanah kuburan. Tanah kuburan itu harus ditelan. Ya, Iya, makan tanah kuburan. boleh saja. Silakan. Apakah ini solusi terakhir? Duh, Nggak ada kena rambut masuk rambut kan? Kepala. enggak. Bro, ini belatung dari mana ya? Belatungnya dari tempat itu apa namanya? Tanah kuburan yang dia makan? Iya, tanah kuburan dimakan. Bukan, Mas Roy. Belatung itu dari pocong-pocong saya, Mas. Hah? Biji nih. Jika saya melakukan ritual ini, Mereka pasti datang? ya, Oh, biasanya setelah melakukan Pantes. ritual, pocong-pocong itu datang? ya. Karena tujuan saya tadi, Hah? saya ingin menghantui orang itu. Dengan menyuruh mereka untuk menakut-nakuti. Jadi pocong-pocong itu dibawa kendali Pak Agung? Ya, saya perintahkan mereka untuk membuat celaka. Pak Agung, So weird. apa yang Pak Raditya lakukan itu udah salah. Tapi yang Pak Agung lakukan juga nggak ada bedanya. Coba saya ada kepuasan aja, Mas. Kubu banget. Ini baunya Sebuah nggak enak panik. banget nih. Sampai sini nggak kuat ya. Aduh, Sampai baunya ke atas. apa ini? Baunya. Bus, Bau aneh loh, ini busuk. Bau busuk. kok bau? Seperti kayak ini nih, Mas. Ini kain kafan. Kain kafannya untuk apa? Ini media. Untuk Baunya gak enak. manggil mereka. Iya. Saya melihat ada sesuatu di situ. Hentikan. Itu teman kamu tuh. Biarkan. Aduh, Di lampu yang ketiga itu. kok geli sih? Aduh. Awas, awas. Pecahin lampunya. Kenapa sih dia? Oh, emang nggak ada yang nempel Enggak kan? sih. Cuma itu jangan keinjek, jijik. Ini Itu yakin nggak ada lagi di dalamnya? kibasin deh your hair. Gak tahu. Aduh. Jijik banget, sumpah. Mbak Emma harus di cleansing kali ya dia. Apa? Jangan sampai karena kena belatung. Apanya? Maskernya boleh dipakai. Maskernya boleh dipakai. So disgusting. Kenapa takut? Saya Kenapa? mengganggu kamu. Hah? Aduh. Kenapa ada belatung juga? Tanah. Ya, keinjek dia belatungnya. Ya, jorok dong. Yak. Iya. Lempar lagi. Aduh. Bayu mana? Kenain Bayu. lampunya. Bayu. Comot. That's good. Dengan cara itu ya dia bisa puas dengan
menetralisir energinya keluar ya. Udah keluar semua emosinya ya. Kasihan banget tuh dia tuh. Iya. Pak Agung tenang. Pak Agung bisa balik lagi duduk di sini. Lampunya belum pecah tuh. Aduh. Paling. Oke. Pak Agung, boleh dibenerin maskernya. Itu loh, ada banyak belatung di kaki. Masih ada belatung? Itu, ntar keinjek loh, jijik. Awas mbak. Kita coba cleansing Hidup, deh, kasihan yang di- Roy. yang di- Kasihan juga Kasihan Pak Agung. ya. Tapi beneran mau lepas dari pengaruh-pengaruh mistis ini, Pak? Kok saya meragukan kalau masih sedendam itu ya? Pada akhirnya Mas Bayu, saya capek Mas. Saya capek hidup dalam ketakutan. Apalagi sekarang saya harus hidup dengan... Ya apaan sih? Biasanya dia Anda. Aduh, Kok mati? kok? Jangan dong. Oke, penonton teman-teman tenang ya, jangan ada yang gerak. Aduh, ngeringas. Ada yang lewat, ada yang Apaan datang tadi, kamu lihat di sebelah situ. Ini masih Aduh, ada kok nih. masih sih? Segini. Hancurin semuanya, Agung. Aduh, apaan tuh? Hancurin, Gung. Gunain kekuatan kamu, Agung. Gue ngeri ketiban. Awas. Itu di situ, Gung. Banyak lampu-lampunya. Aduh, Mantul. Oke Pak Agung, udah itu topeng. cukup Apa? Pak Agung. Maskernya. Pak Agung boleh balik lagi. Aduh, Kacau ya? Maskernya. kacau banget sih. Sini saya bantu, Parah gitu sih. saya bantu pakai lagi. Gila. Ah, itu apa? Bukan. Aduh, tadi mana tuh dia? Oke, Ya, gue injek ya. Oh, hiji banget. Tolong Mas Roy. sih. Roy, tadi kamu coba untuk buat dia bisa mengeluarkan emosinya supaya dendamnya benar-benar bisa luruh. Iya Mas. Tuh, leduk, apaan tuh? Udah gini aja, Mas Agung. Udah lupain masa lalu lah. Jangan kayak begini-begini. Teror-teror terus. Nggak selesai-selesai loh ini. Tahu. Iya Mas Roy. Saya juga merasa terganggu ada benda-benda di rumah saya Mas Roy. Benda-benda itu yang selalu menghantui saya. Benda apa Mas Agung? Pak Agung? Chris. Hah? Chris. Itu masih disimpan? Ya. Buat apa? Sebagai teman saya Mas. Supaya menjaga saya. Saya mesti ngeliat Agung. Aduh, Udah nggak tahu deh mesti ngomong apa. Oh kamu kayak gini 11-12 sama namanya si. Kalau kamu diam biasa aja, udah berdoa sesuai keyakinan kamu, udahlah cukup lah. Saya maunya begitu Mas Roy. Semua orang ngalamin, termasuk saya beneran. Iya saya mau seperti itu Mas Roy. Pernah berhenti nggak lakukan ritual seperti ini? Sebenarnya sudah pernah berhenti. Terus apa yang terjadi? Kenapa diterusin? Dia kadang-kadang timbul, nanti datang, lalu hilang lagi, nanti datang, hilang lagi gitu. Ya kamu mesti kuat ibadahnya. Kalau nggak kuat gimana? Mendekatnya jangan ke arah yang salah, Mas Agung. Iya Mas Bayu benar. Selama ini memang saya nggak pernah beribadah. Saya nggak percaya dengan siapapun.
Oke, ini apa yang harus Pak Agung lakukan, Roy? Supaya benar-benar dia lepas dari pengaruh-pengaruh mistis ini. Pertama, saya pengen Agung pelan-pelan lupain Aditya. Inginnya Mas Roy. Kedua, kamu harus mendekatkan diri sama yang di atas. Nggak pernah coba-coba lagi untuk main-main dalam ilmu hitam atau ilmu-ilmu apapun itu. Jauhin segala kembang-kembang kayak gini yang bisa memicu untuk datangnya sang makhluk halus. Jadi benar-benar Agung bersih, ya? Oke, Pak Agung. Terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan setelah malam hari ini Pak Agung benar-benar bisa Itu- melunturkan rasa dendamnya ya. Coba tanyain Itu kan ini tuh sampai luka. Apa ini? jidatnya, Jidatnya. pelipis. Pelipis. Pelipis ini. Jidatnya benar jadi ada luka ya. Gak masalah. Iya. Ya oke, Pak Agung. Mudah-mudahan kalau stop sini semua, nggak melakukan ritual-ritual, makan tanah kuburan lagi, terus juga makan kembang, ini akan lama-lama akan luntur, akan hilang. Jadi Pak Agung punya prioritas lain dalam hidupnya selain hanya mikirin dendam ke orang itu. Betul. Ini kerisnya harus diapain, Roy? Kita sita di ruang isolasi. Gak apa ya? Gak apa-apa. Saya berharap Mas Agung bisa kontrol emosi kamu, nggak meledak-ledak. Nanti kalau meledak-meledak, tuh lihat tuh si Agung, bener kan kata gue? Iya. Suka marah-marah tuh, suka main magic. Bener kan kata gue gitu. Kamu harus tunjukin satu pribadi yang berbeda gitu. Di sini saya tidak ngomong tong kosong bunyinya nyaring. Bukannya saya nggak pernah ngalamin itu, terus saya ngomong. Jadi saya pernah berada di posisi kamu intinya. Dan saya mencoba formula diam. Dan ternyata akhirnya dengan diam, dia menghilang begitu aja. Jadi nggak usah perlu pakai santet pelet atau pengasihan dan segala macem. What's the difference gitu between Agung sama yang satunya Agungnya keras, yang ya juga begitu mulutnya, ya kan? Diam aja udah. Jadi Mas Agung, sejauh yang saya tahu ya, kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara yang terhormat, itu akan membuat kita terhormat. Iya. Ya Diam aja udah. Mas Agung bisa menghadapinya nih dengan cara diam, nggak melakukan itu, dan lama-lama Mas Agung punya kebahagiaan di kehidupan yang lain. Mudah-mudahan. Ya, kehidupan yang baru. Terima kasih ya Pak Agung. Sama-sama. Kami harap yang terbaik buat Bapak. Beneran Pak, jangan lakukan ritual ini. Ya, jangan santet orang lagi, jangan gunakan dukun untuk nyelesain masalah ya. Apa boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Saya ada satu ketinggalan, Mas Agung. Makhluk halusnya nyempil di penonton. Kamu harus beresin. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Ya, Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Dianterin sama Pak Agung sih. Dia yang bawa ya? Kalau butuh lilin, jangan ambil. Ikat. Makasih Mas Roy. Sama-sama. Di saat kita ditinggalkan dan dicampakkan oleh orang lain, jangan membalaskan dendam. Karena sama saja kita jahatnya dengan orang tersebut. Dua partisipan yang hadir di Penembus Mata Batin malam hari ini adalah Tomo dan Agung. Tomo melakukan pesugihan dan juga melakukan ritual dengan datang ke dukun bersetubuh dengan makhluk gaib di sebuah ruangan gelap. Sementara Agung karena sakit hati dia ke dukun melakukan ritual dan juga dia mandi darah di raja, bahkan makan tanah kuburan. Tanggapan kamu gimana, Tomo? Tomo dan Agung dua-duanya serem, tapi saya lebih serem terhadap Tomo. Karena dia bisa tidur juga dengan makhluk gaib, Iya. atau juga bisa tidur juga dengan sosok Sosok mistis, sosok gaib ya. sosok gaib, makhluk ya, astral. dan makhluk astral. Sementara Agung? Sementara Agung adalah sosok yang meledak-ledak tanpa babi bu bebo, dia bisa meledak ke sana kemari. Saya sih ya kalau jadi saya sendiri yang nemenin Agung tiap hari, Nggak berani. mungkin gue bisa gila kali ya. Iya. Karena jiwanya Agung tuh meledak-ledak, emosional, negativity. Berarti kalau memang melakukan hal-hal mistis seperti ini, seseorang tuh bisa berubah menjadi emosional ya, Roy? Ya iyalah pasti, dan nular lagi. Lingkungannya juga jadi ke bawah. Iya, jadi kan Agung marah-marah gitu. Terus. Kita yang denger
jadi itu juga kepengaruh capek ya. kan, jadi Iya, capek iya, kayak ketawa. Beda dengan kalau orang ketawa-tawa, hahaha, semua orang jadi ikut nyebar positif. Ya, energi positifnya juga jadi menular ya. Positif vibe gitu cuy. Iya. Kamu gimana? Iya, Mbak kalau Emma? si Agung tadi, kalau Matomo tuh kasihan ya ngeliat dia. Masih muda tapi udah desperate gitu karena keluarganya. Cuma si Agung ini tuh kayak yang usianya udah cukup dewasa Iya. banget tapi nggak bisa mengendalikan emosinya dia gitu, dan agak gila tadi ya. Ya, lempar-lempar. Bisa membahayakan melempar diri dia emosi. juga sampai berdarah kayak gitu Betul. kan. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Tomo dan Agung dua-duanya bisa kembali ke jalan yang lebih Iya, baik ya. mudah-mudahan ya. Baik, Emma Warokah, terima kasih Mbak Emma sudah Makasih hadir. banyak. Mudah-mudahan nggak ada yang ikut dari sini ya. Iya. Jangan sampai, Nggak ada jangan belakang, sampai nggak ada di rambut lagi kan ya. Nggak, mudah-mudahan nggak ada ya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih Mbak Emma, sukses untuk Makasih semuanya. banget. Thank you Mbak Emma. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih. Terima kasih, Penjelasan sama-sama. dan pencerahannya buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah meminta bantuan pada makhluk astral. Karena mereka pasti akan menyengsarakan. Lebih baik meminta dan memohon kepada Sang Pencipta, karena justru akan mendapatkan kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini dalam Menembus Mata Batin.